datang di PT Berkat Abadi Korindo, satu-satunya industri pengolahan sabut kelapa yang ada di Sulawesi Utara, yang beralamatkan di Jalan Dodo Kutua, RT 03 RW 03, Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. PT Berkat Abadi Korindo didirikan pada bulan Januari tahun 2014 dan berproduksi pada tahun 2015. Pertama, perusahaan ini hanya memiliki kurang lebih 20 orang, namun kini kami mempekerjakan sekitar 55 karyawan. Dan adapun karyawan yang bekerja di tempat kami adalah orang lokal, orang Bitung yang berdomisili di sekitar pabrik yang ada. Kami bersyukur bisa berinovasi dengan sabut kelapa yang dulunya hanya dibuang dan dibakar oleh petani kelapa, namun sekarang boleh kami kelola sehingga bernilai tinggi dan berguna. Kami juga sangat senang dan bangga bisa mendukung program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Kota Bitung dan sekitarnya. Meski adanya pandemi COVID-19, banyak berita tentang karyawan yang dirumahkan. Namun kami bersyukur perusahaan kami bisa bertahan dan tidak ada pengurangan karyawan ataupun pengurangan pendapatan karyawan. Perusahaan kami selain mengejar laba, kami juga mementingkan kesejahteraan karyawan yang ada. Untuk pemasok bahan baku sabut kelapa berasal dari petani kelapa yang ada di Kota Bitung dan Minahasa Utara. Dan kualitas sabut kelapa yang kami gunakan adalah sabut kelapa yang hijau, yang mentah, untuk dikelola menjadi tali yang ada. Agar menghasilkan tali sabut kelapa yang berkualitas, kami hanya menerima sabut kelapa yang berwarna hijau atau mentah saja. Karena kalau sabut kelapa yang kering mengakibatkan kualitas tali yang tidak baik dan kotor. Tali sabut kelapa ini atau coconut rope nantinya akan diekspor ke Korea Selatan. Biasanya di sana mereka menggunakan tali ini untuk ternak kerang di laut, yaitu kerang mengge. Kalau pembeli lokal ada tapi sedikit, biasanya untuk membuat semacam kerajinan tangan. Untuk proses produksi ada beberapa tahap. Pertama-tama penghancuran sabut kelapa menggunakan mesin penghancur sabut kelapa. Setelah sabut kelapa dihancurkan, kita menggunakan mesin pembersih khusus atau disebut dengan mesin cleaner yang terdiri dari 3 macam mesin. Pertama dan kedua
mesin untuk membersihkan kokopit atau serbuk daripada sabut kelapa. Ketiga, mesin pembersih untuk mengeluarkan serbuk-serbuk dari koko fiber dan juga mengeluarkan fiber yang keras dan kasar. Selanjutnya yaitu pembuatan tali besar yang akan dipakai untuk pembuatan tali kecil yang disebut dengan koko rope. Setelah koko rope selesai diproses, selanjutnya akan dijahit di meja khusus ukuran 1x2 meter. Setelah dijahit, koko rope dijemur selama setengah hari. Setelah dijemur, ada proses sortir kembali untuk memilih kualitas koko rope atau tali yang baik. Jika sudah disortir, lalu disusun sebanyak 10 lembar, kemudian dipres dengan alat pres dan siap untuk digudangkan untuk ekspor. Hingga saat ini kami terus berproduksi sehingga stok tetap tersedia. Selain tali, hasil dari sisa produksi ada serbuk sabut kelapa yang disebut dengan kokopit. Tidak dibuang, tapi dijual untuk warga lokal, digunakan sebagai pupuk. Juga koko blok yang rencananya akan diproduksi dijadikan pemanas ruangan atau briket. Tahun 2020, perusahaan kami mendapatkan penghargaan Sidakarya atas kualitas dan produktivitas dari pemerintah Sulawesi Utara. Dan tahun ini, kami kembali mendapatkan penganugerahan Produktivitas Paramakarya 2021 dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tentunya ini adalah suatu pencapaian yang membanggakan bersama karyawan kami yang telah berusaha keras memberikan yang terbaik dalam menjaga kualitas dan kuantitas kerja. Kami berencana untuk memperluas jangkauan ke negara lain. Rencananya target kami Australia dan Jepang. Namun saat ini kami merasa terbeban
dengan biaya kontainer yang sangat tinggi yang dalam 2 bulan terakhir ini naik sekitar 53%. Meski begitu, kami sangat optimis bahwa perusahaan kami akan naik dan berkembang dan bisa menambah devisa negara. Namun kami tetap memerlukan motivasi serta dukungan dari pemerintah daerah Kota Bitung, pemerintah Sulawesi Utara, dan pemerintah pusat. Kami terus berupaya memperluas dan meningkatkan ekspor serta menjaga ketersediaan bahan baku dan kualitas.